Baik teman-teman, jadi di video kali ini saya akan mencoba eksperimen install Mikrotik X86 atau Mikrotik PC dengan mini PC yang ada di depan ini teman-teman. Untuk detail mini PC-nya seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan prosesor Intel Celeron B840. Di sini mini PC menggunakan satu buah port LAN ya. Jadi port LAN-nya cuma ada satu, tetapi ada 4 buah USB 2 ya teman-teman. Oke, langsung aja kita kembali ke layar komputer. Nah, di sini langsung aja masuk ke mikrotik.com/download teman-teman. Kita akan mendownload sistem operasi router OS versi 7 ataupun versi 6. Di sini untuk router OS-nya akan saya download yang versi 7 karena untuk yang versi 6 sudah berhasil saya download dan saya install di mini PC ini ya teman-teman. Nah, ini untuk screenshot tadi malam yang sudah saya install di Mikrotik mini PC ini ya. Nah, ini untuk arsitektur X86 dengan versi 6.49.7. Jadi di sini akan saya install di flash disk, jadi tanpa menggunakan SSD atau hard disk atau penyimpanan internalnya. Jadi akan booting langsung melalui flash disk ini teman-teman. Nah, baik, langsung aja kembali ke website mikrotik.com. Di sini di bagian sini ini adalah versi stabil dan versi testing. Untuk versi router OS versi 7, masuk ke bagian arsitektur X86, kita download yang install image teman-teman. Oke, di sini sekitar 20 mega ya. Tapi di sini sudah saya download untuk filenya. Nah, bagi teman-teman yang pengen menggunakan router OS versi 6, teman-teman juga bisa menggunakan X86 di flash disk ya. Jadi tinggal download yang install image-nya teman-teman. Nah, setelah download file ini berhasil, kita langsung ke file manager dan langsung kita ekstrak untuk file yang telah kita download. Nah, di sini untuk install image kita akan ekstrak filenya, ekstrak ke sini. Nah, setelah terekstrak akan muncul image seperti ini teman-teman, sekitar 200 mega ya. Langsung aja kita kembali dan saya akan menggunakan software Rufus untuk burning ke flash disknya. Jadi flash disk sudah saya tancapkan di sini. Ini sudah saya tancapkan di USB hub function di laptop ya. Nah, baik, ini adalah flash disknya. Saya menggunakan flash disk 16 GB ya. Ini yang OpenWRT, udah saya install OpenWRT. Tapi di sini saya punya dua ya. Untuk satunya akan saya install Mikrotik X86. Oke, ini untuk kapasitasnya 16 GB. Kita masuk ke Rufus ya. Pilih perangkat USB-nya. Kemudian di sini disk atau ISO image, kemudian pilih. Nah, di sini kita pilih image yang telah kita ekstrak tadi, teman-teman. Oke, kemudian open. Nah, setelah masuk bisa langsung di install mulai. Di burning. Oke. Kita tunggu sampai prosesnya selesai.
Nah, baik, di sini sudah muncul lagi, tetapi di file manager nggak akan muncul ya, karena untuk formatnya sudah beda. Oke, bisa langsung kita tutup ya, kita tutup. Langsung aja cabut untuk flash disknya. Nah, di sini sudah saya cabut flash disk 16 GB. Di sini kita bisa langsung colokkan ke mini PC-nya, teman-teman. Oke, di sini USB 0-nya. Kemudian akan saya pasangkan keyboard ya untuk instalasinya nanti. Bisa menggunakan keyboard wireless maupun keyboard eksternal ya, yang kabel. Oke, saya pasang ke sini aja. Ke sini aja. Nah, lalu di sini akan saya pasangkan HDMI untuk monitor ke mikrotiknya. Dan di sini nggak ada penyimpanan atau penyimpanan internal harddisk atau SSD. Jadi untuk bootingnya dia akan langsung ke flash disk ini ya. Jadi nggak perlu di setting BIOS boot priority-nya. Jika menggunakan penyimpanan lain, bisa di setting dulu untuk BIOS-nya ke flash disk ini, teman-teman. Oke, di sini akan saya tampilkan layarnya. Mungkin akan saya tunjukkan dulu BIOS-nya ya, teman-teman. Jadi di sini akan saya copot dulu untuk flash disk-nya. Kemudian akan saya colok. Oke, sebentar. Oke, mungkin akan saya cabut dulu untuk adaptornya, teman-teman. Nah, di sini akan saya colokkan ulang. Nah, baik, udah jalan ya untuk mikrotiknya, mini PC-nya maksudnya, teman-teman. Nah, di sini akan saya kontrol melalui keyboard. Di sini bisa menggunakan legacy maupun BIOS ya, untuk BIOS-nya UEFI ya. Dan untuk boot priority-nya di sini nggak ada penyimpanan lain, jadi otomatis ke flash disk nantinya. Di sini untuk power management control-nya, untuk restore AC power loss saya on kan atau saya aktifkan agar ketika mati listrik dia akan langsung jalan lagi ketika ada listriknya. Nah, langsung aja di save F10, save and exit. Oke, di sini akan saya colokkan flash disk yang telah kita burning Mikrotik X86 tadi. Oke, akan saya copot dulu, kemudian saya colokkan lagi. Nah, baik, di sini sudah starting kernelnya. Nah, kita bisa checklist semuanya ya, teman-teman, harusnya. Kita install langsung. Seharusnya ini ada package-nya kalau router OS versi 6. Jadi kalau di router OS versi 7 dia nggak akan tampil package yang ini ya, package yang di dalam sistemnya. Ini berlaku juga untuk router buat Mikrotik ya. Setahu saya seperti itu. Nah, baik, kita tunggu untuk formatting partisinya, format flash disknya, teman-teman.
mungkin masih lama. Nah, di sini untuk installingnya sudah mau selesai ya. Kita tunggu sampai selesai, jangan sampai flash disknya tersenggol. Nah, baik, di sini juga saya ceritakan untuk wireless card di laptop saya karena ini enggak ada port LAN, jadi saya menggunakan USB hub, USB to LAN function. Langsung aja di sini akan saya colokkan untuk port LAN ini ya. Nah, baik, di sini ternyata dia sudah login ke sistem operasi router OS Mikrotik. Di sini kita akan memasukkan user admin, kemudian passwordnya kosongi saja. Oke, no aja. Di sini kita disuruh untuk mengganti passwordnya terlebih dahulu, tapi akan saya cancel saja, Ctrl C. Nah, di sini untuk Mikrotik sudah bisa digunakan dan sudah bisa diakses melalui Winbox ya sebenarnya. Nah, di sini akan saya coba untuk mencolokkan kabelan ke Mikrotik mini PC-nya teman-teman. Nah, oke. Nah, sebentar, di sini ini ya, di Ethernet 0 punya saya, dia mengidentifikasi. Jadi karena nggak dapat IP, dia akan seperti itu terus ya. Di sini kita akan lihat untuk lisensinya dulu di terminal ya, sistem, kemudian lisensi, kita print ya teman-teman. Oke, nggak ada ternyata. Coba ke resource-nya, kita print. Oke, jadi kita berhasil menginstal Mikrotik S86 di mini PC yang telah saya punya ini ya. Jadi dia booting ke flash disk tanpa menggunakan penyimpanan internal gitu atau SSD ya atau hard disk. Nah, di sini kita coba lagi, tadi mungkin karena spasi. Oh enggak, berarti memang karena level 0 lisensinya dia nggak akan tampil ya. Jadi lisensinya level 0 dia akan terlimit di 24 jam. Setelah 24 jam dia nggak akan bisa digunakan lagi. Nah, baik, di sini akan saya coba login ke Winbox. Nah, ternyata di sini sudah terdeteksi kemungkinan akan terbaca IP APIPA ya. Nah, di sini otomatis ya untuk konfigurasinya karena dia nggak dapat IP dari DHCP Mikrotik. Nah, baik, di sini akan saya buka Winbox. Untuk Winbox bisa di-download juga di sini. Winbox, teman-teman. Nah, sesuaikan dengan arsitektur PC teman-teman. Nah, baik, di sini Mikrotik sudah terbaca dengan port X86 versi stabil. Identity Mikrotik uptime 3 menit. Oke. Nah, di sini MAC address-nya kita klik MAC address. Kemudian kita login menggunakan user admin. Untuk password dikosongi ya. Kita connect. Nah, baik, di sini sudah bisa connect ke Winbox Mikrotiknya. Nah, di sini ya. Kita bisa lihat di sini untuk lisensi, oke. Nah, di sini kita diminta untuk mengganti password sebelum digunakan ya. Kita cancel saja.
Nah, di sini untuk resource-nya bisa dilihat. Memori saya menggunakan 2 GB ya. Memang di mini PC ini cuma ada 2 GB memori. Bagi teman-teman yang punya spek yang lebih atau RAM-nya lebih dari 2 GB, teman-teman harus mengaktifkan arsitektur x86 64 atau 64 bit di sini untuk menunya ya. Nah, di sini teman-teman harus mengaktifkan allow x86 64. Jadi nanti dia akan bertambah sesuai dengan RAM yang terpasang di mini PC tersebut. Di sini akan saya coba apply. Oke. Nah, seharusnya dia akan reboot lagi ke sistem operasi Mikrotik. Sini akan saya coba reboot dulu. Nah, untuk lisensinya dia masih level 0 ya teman-teman, jadi masih 24 jam. Setelah 24 jam dia akan nggak bisa digunakan gitu. Di sini saya akan coba reboot. Resource-nya tadi cuma 17 ya, 17 1792 MB. Oke, di sini akan saya coba reboot ya. Nah, sebenarnya di sini sudah ada arsitektur x86, tapi coba akan saya reboot. Kemungkinan dia akan membaca yang full-nya ya. Oke, di sini bisa dilihat ya. Dia akan reboot untuk Mikrotik PC-nya. Kita tunggu sampai booting ke Mikrotiknya. Ternyata ini nggak terdeteksi ya. Coba akan saya matikan, kemudian nyalakan ulang. Nah, baik, kemungkinan nggak terdeteksi untuk flash disknya. Ternyata nggak terdeteksi memang teman-teman. Akan saya coba ganti pindah port ya. Nah, ternyata dia terdeteksi. Oke, bentar. Aduh, sebentar teman-teman. Dia karena auto on, jadi salah otomatis ternyata. Nah, baik, di sini akan saya colokkan ulang. Mungkin karena salah port ya. Nah, benar, berarti yang port di atas ini adalah USB 0-nya. Yang ke belakang itu yang USB 1. Ini urutannya 0, 1, 2, 3 ya. Ini portnya. Nah, di sini sudah bisa login ke Mikrotiknya lagi. Kita coba di CLI-nya dulu. Oke, coba sistem lisensi print ya. Nah, ternyata sudah terdeteksi untuk lisensinya dan software ID-nya. Jadi di sini akan expired dalam 24 jam setelah diinstal ya. Jadi ini adalah lisensi level 6, lisensi level 0 ya. Jadi dia akan nggak bisa digunakan setelah 24 jam. Nah, di sini bisa dilihat juga ya untuk resource-nya.
tapi tetap sama ya, berarti memang karena ini sudah X8664 ya untuk arsitektur NIM-nya. Nah baik, langsung aja kita login ulang ke Mikrotik-nya teman-teman. Masih sama, user admin, passwordnya dikosongi. Nah baik, nah jadi arsitektur sudah X8664, buat name-nya X86, versinya 7.6 stabil. Nah, oh ya benar ya, berarti emang karena di sini sudah X8664. Baik, di sini untuk lisensi. Nah, di sini untuk lisensi teman-teman, bagi teman-teman yang lisensinya 0 ya, kita bisa mengupgrade-nya ke level 1. Untuk level Mikrotik itu seperti ini. Wiki Mikrotik lisensi. Nah, sebentar, di sini untuk tabel lisensi dari Mikrotik ya. Nah, di sini ya. Jadi untuk level 0 dia akan terlimit 24 jam semua. Setelah 24 jam dia nggak akan bisa digunakan. Nah, di sini kita bisa mendapatkan lisensi level 1 dengan mendaftar di mikrotik.com. Di mikrotik.com ya, kita registernya dulu. Kita register, kemudian login. Nah, baik, di sini akan saya coba login ya. Sebentar. Nah, setelah login seperti ini, kita bisa mendapatkan lisensi level 1-nya teman-teman. Oke. Nah, jadi perbedaannya seperti ini ya, lisensi level 0 sampai lisensi level 6. Nah, untuk harganya ini seperti ini, segini ya. Ini bisa didapatkan di distributor resmi di Indonesia, di citraweb.com ya, maupun di seller distributor resmi lainnya. Nah, bisa ini ya, bisa beli di sini lisensinya, tapi saya sarankan untuk mengganti penyimpanan dari sistem operasi Mikrotiknya. Jadi lisensi akan menempel ke flash disk atau penyimpanan yang diinstal ini ya, Mikrotik router OS-nya teman-teman. Nah, jadi saya akan mencoba untuk mengambil lisensi level 0, lisensi level 1 free demo ini di mikrotik.com nya. Nah, caranya kita login dulu, kemudian pilih yang ini, make a demo case. Lalu di sini kita pastekan software ID yang ada di Mikrotik ini teman-teman. Kita kopikan, copy. Nah, kemudian kita paste di sini. Kita bisa generate lisensinya ya. Nah, baik, di sini untuk lisensi case-nya kita bisa kopikan, copy, kemudian kita paste di sini, paste case. Yes.
Nah, dia untuk mikrotiknya akan reboot lagi. Nah, benar ya, jadi dia langsung ke router OS-nya karena tadi salah penempatan USB ke flash disk-nya. Nah, baik, di sini saya refresh lagi. Nah, di sini sudah muncul ya. Kita koneksikan ulang. Oke. Nah, di sini sudah berubah menjadi lisensi level 1, teman-teman. Kita coba lihat di terminal juga. Sistem lisensi print. Nah, baik, di sini sudah level 1 ya. Nah, perbedaannya di sini tadi untuk lisensi level 0 24 jam, jadi di lisensi level 1 dia akan 111 seperti ini. Nah, baik, mungkin segitu aja sih ya untuk Mikrotik X86 install di mini PC, teman-teman. Nah, di sini saya akan coba perlihatkan interface-nya. Nah, seperti ini. Ini kan cuma satu Ethernet ya, teman-teman. Jadi di sini di mini PC ini, nah di mini PC ini nggak ada PCIe Express untuk LAN card. Jadi adanya cuma USB. Ini pun USB 2 ya, teman-teman. Nah, jadi di sini akan saya coba menambahkan Ethernet tambahan menggunakan USB to LAN. Nah, untuk USB to LAN-nya saya menggunakan seperti ini. Ini dia gigabit Ethernet. Ini nggak kelihatan ya untuk kameranya karena blurry. Oke, di sini bisa langsung dicolokkan ke mikrotiknya, mikrotik PC-nya ya. Nah, sebentar. Ini takut tersenggol untuk flash disk-nya soalnya, teman-teman. Nah, bisa dilihat di layar juga. Nah, ternyata dia malah mendeteksi LTE ya. Sebentar, saya copot ulang. Ini seharusnya nggak LTE ya, karena mungkin ini ya, apa itu namanya, drivernya nggak sempurna ya. Jadi yang kemarin di router OS versi 6 dia tuh bisa mendeteksi Ether ini, USB to LAN ini sebagai Ether 2. Nah, coba di sini saya akan ke mana ya? Oh ya, ini nggak ada akses internet. Mungkin akan saya beri internetnya dulu ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan ini tethering USB ke mini PC-nya. Nah, sebentar. Nah, baik, di sini saya akan menggunakan HP sebagai sumber internet. Jadi di sini saya menggunakan WiFi. Kemudian tinggal colok saja untuk HP-nya ya. Nah, baik, di situ sudah jalan ya untuk LTE-nya. Di sini juga sudah PON. Nah, ini kenapa saya colok langsung tampil ya, karena di sini sudah saya setting otomatis ke USB tethering ketika dicolok USB data ya. Nah, di sini saya coba untuk ping ke Google.
Sebentar. Oh, harus di enter dulu. Kemudian saya coba ping ke google.com. Nah, di sini sudah reply dari google.com. Nah, baik, di sini untuk PC-nya atau laptop saya akan saya beri internet atau beri akses internet dari Mikrotik Mini PC ini. Di sini akan saya coba tambahkan IP dulu untuk Ether 1 192.168. mungkin 2 ya, titik 1 aja, titik 1/24 ke Ether 1 apply. Nah, kemudian akan saya beri DHCP client, DHCP server ke Ether 1, tinggal next saja terus. Nah, di sini untuk prosesnya belum selesai ya teman-teman. Kita coba lihat di sini. Nah, ini prosesnya belum selesai. Kita coba disable dulu biar dia mendapatkan alamat DHCP server yang telah kita buat tadi. Nah, ternyata dia sudah mendapatkan alamat IP yang telah kita setting tadi ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, ini kenapa langsung terdapat akses internet padahal belum di set ya untuk NAT masquerade-nya. Coba kita cek di sini aja YouTube. Dan ternyata memang belum bisa ya. Kita harus setting firewall NAT masquerade-nya agar bisa menyebarkan akses internet dari router Mikrotik Mini PC ini x86 ke kliennya ya. Dan out interface Ether 1, actionnya masquerade, apply. Oke. Nah, setelah ini coba kita lihat. Oh, di sini belum bisa ya. Baik, akan saya coba disable kemudian enable lagi. Semoga bisa langsung jalan. Oke, enable jaringan 56. Nah, di sini sudah ganti apa namanya ini. Akses internetnya sudah berjalan sepertinya. Kita coba refresh ya. Coba lagi. Oke, mungkin sebentar ya, saya kenapa belum bisa ya? Seharusnya di sini ketika mungkin ini ya. Oh iya teman-teman, maaf ya. Jadi NAT masquerade-nya di LTI 1 ya tadi. Atau nggak usah dikasih juga nggak apa-apa ya. Apply, dia paketnya akan berjalan ke YouTube ya. Tadi kan, nah di sini sudah jalan. Dia akan menggunakan tethering USB ya, jadi LTI 1. Oke, dia udah jalan. Jadi di NAT masquerade dulu untuk firewallnya agar dia bisa menyebarkan internet ke klien. Nah, coba di sini akan saya hilangkan aja, jadi dia akan otomatis menerima semua, meneruskan semua paket ke kliennya. Coba di sini akan saya ulang. Nah, YouTube. Dan ternyata bisa ya teman-teman. Jadi nggak perlu di setting out interface-nya. Di sini otomatis dia akan memilih
akses internet yang ada. Jadi G general, gennya source not, kemudian actionnya masquerade. Nah baik, mungkin seperti itu aja untuk tutorial install dari nol Mikrotik mini PC ini. Berhasil ya. Nah kita lihat di sini berhasil mendapatkan alamat IP dari USB, tethering USB. Tapi di sini untuk apa namanya ini, USB to LAN, untuk menambahkan Ethernet dia itu nggak terdeteksi. Entah kenapa, mungkin drivernya. Nah ternyata di sini dia malah terdeteksi LTE 2. Ya mungkin ininya nggak terdeteksi, nggak support ya kalau di router AS versi 7. Tapi ternyata di router AS versi 6 dia tuh jalan gitu teman-teman. Nah di sini mungkin akan saya coba ini ya, ganti aja ya, saya pindahkan colokannya. Ini nggak bisa sih, kan saya coba matikan dulu teman-teman. Sistem shutdown ya. Nah dia otomatis mati. Oke, saya coba colok ke sini aja. Dia akan bisa jalan atau enggak, karena kemarin tuh beda port colokannya gitu. Oke, terdeteksi juga sih kalau di port USB nya. Mungkin karena ini ya udah karatan ya untuk USB nya teman-teman. Oh ya, di sini akan saya cek di Winbox langsung ya. Starting kernel, login. Kita tunggu sampai loading ulang ya. Sebentar, ini kayaknya nggak tersambung. Oh ya, network unpack. Oke, udah jalan. Dan masih sama ya. Jadi di sini untuk USB tulannya nggak terdeteksi sebagai Ethernet teman-teman. Mungkin karena router OS-nya. Jadi di router OS versi 6 dia bisa, tapi di router OS versi 7 nggak bisa. Padahal ini untuk chipsetnya itu Realtek teman-teman. Chipset ini Realtek ya. Nah di ini juga USB tulan Vention yang gigabit itu apa itu chipnya Realtek juga. Tapi coba di sini akan saya, oh ya maaf, belum dimatikan layarnya. Nah di sini masih LTE ya. Oke, mungkin segitu aja sih teman-teman untuk review dan cara install Mikrotik PC, Mikrotik X86. Nah ternyata nggak bisa ya. Sistem apa namanya, sistem upgrade package-nya. Nah di sini package-nya emang nggak terlihat. Jadi untuk instalasinya memang cuma sistem aja ya, langsung otomatis semuanya. Sistem up to date. Oke, mungkin segitu aja ya teman-teman untuk video kali ini. Di video selanjutnya mungkin akan saya coba tes install ulang ke
MikroTik router OS versi 6. Jadi akan saya tunjukkan lagi penambahan USB tulan agar bisa bertambah untuk Ethernetnya. Nah baik, di sini juga sudah berhasil untuk menambahkan atau mengupgrade level 1 untuk lisensinya. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.